Eh, Salam kembali ya, ketemu kembali dengan saya Rismon Janipar. Kali ini kita akan mencoba ya, bagaimana video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar ini ya, dan Christopher Harimandrianto ini ternyata dipakai juga oleh seorang psikolog bernama Antonia Ratih Anjayani ya. Nah, inilah penggiringan terjadi ya. Kalau kemarin saksi fakta, Hani dan Marlon juga menyesuaikan dengan video yang sudah direkayasa oleh Christopher ya, khususnya kejadian letak posisi atau posisi dari apa namanya sedotan ya atau pengaduk ya menyesuaikan video rekayasa. Nah, ini juga psikolog juga dipakai juga untuk apa menarasikan memperkuat kebohongan dan penipuan dari apa ini Muhammad Noal Azhar sehingga semakin kuat untuk hakim tergiring dan teryakinkan gitu. Di sini ada kata kuncinya ya, bagaimana seorang psikolog menggunakan video kabur ya, video yang sudah dikaburkan oleh Muhammad Noal Azhar dan Christopher Harimandrianto ini itu menjadi sebuah apa analisa gitu. Saya tidak tahu di dunia psikolog ya bagaimana harusnya kalau sudah kabur dia menyerah saja gitu. Bagaimana seorang psikolog dengan video kabur tersebut dia bisa menilai Jessica itu gelisah, tidak lazim, tidak ada tidak apa kebergegasan, tidak menolong, terlihat jalan santai. Hani panik tetapi Jessica sama sekali tidak gitu. Menyimpulkan bahwa Jessica apanya tidak tidak wajar. Nah, ini bagaimana ini kalian yang memiliki background psikologi, ya kan? Bagaimana bisa menilai gerak-gerik orang, ekspresi seseorang dari video yang sudah kabur? Bahkan apa Hakim bin Sargultum saja membedakan apa benda saja ya. Centerpiece dengan paperback saja sudah susah, apalagi ekspresi dari wajah Jessica gitu loh. Karena yang saya lihat wajah Jessica itu teksturnya sudah tidak kelihatan. Mata, antara mata, hidung, mulut, telinga itu bahkan sudah hancur diburamkan oleh Muhammad Noal Azhar dan Christopher Harimandrianto. Bagaimana seseorang psikolog ya bisa menduga-duga dengan menilai ekspresi dari seorang Jessica dari bahkan bentuk kepalanya saja sudah tidak kelihatan, mata, apalagi tangan, mata itu sudah tidak kelihatan. Nah, ini saya duga ini adalah bentuk penggiringan lain ya, selain saksi fakta. Nah, dipakailah seorang psikolog untuk menggiring opini apa hakim ini ya menggunakan apa namanya menggunakan opini psikologinya ya untuk menggiring apa ini hakim ini gitu. Kalau di dunia data science kan, kalau kami di computer science ya, computer engineering itu IT, maka kita memiliki ribuan dataset untuk menentukan misalnya seperti ini ya programnya. Nah ini, nah ini tuh kita untuk menilai ekspresi apakah happy, fear ya, takut, surprise dan lainnya itu kita membutuhkan ribuan dataset gitu untuk masukkan sebagai artificial intelligence, baru kita bisa prediksi dia gitu apanya. Jadi ada algoritma, ada dataset ya untuk data latih baru kita tentukan, kita prediksi ekspresinya dan ini merupakan sebuah ilmu yang kompleks. Sementara kalau ibu ini ya Antonia Rati Anjayani dengan apa namanya dengan buramnya seperti itu dia bisa menilai ekspresi ini kan menurut saya pseudo science ya. Perspektifnya ya ketika ditanyakan psikolog lain ya mungkin bisa berubah gitu loh. Karena memang bisa bias pendapat dari seseorang melihat bentuk wajah Jessica saja, jangankan tekstur ya, kontur bentuknya saja sudah hancur dan ini diperkuat gitu loh. Diperkuat dengan video seperti ini, di mana dia paperback pun tidak bisa melihat, coba kita, dan dia harus diajari oleh katanya oknum polisi di dalam ini, coba kita lihat ya. Persidangan ini, apa maksud daripada momen-momen yang saudara
saksikan tersebut? Momen-momen yang saya saksikan adalah yang kemudian di situ saya berikan rinciannya, Pak. Iya. Itu adalah momen-momen yang saya maksud. Keterangan dari polisi adalah keterangan klarifikasi atas pertanyaan saya. Jadi saya bertanya, itu apa? Itu paper bag. Isinya apa? Karena saya hanya melihat dan saya tidak punya informasi tentang benda apa itu, isinya apa dan sebagainya. Jadi yang Bayangkan di video yang ditampilkan oleh oknum polisi tersebut, terlihat kan bahwa psikolog ini, Antonia Rati Anjayani, ya memang tidak tahu saking buramnya bentuk paper bag tersebut. Jadi bayangkan dia didikte oleh polisi tersebut gitu loh. Ya siapapun itu ya yang apa? Yang pasti ketika dia mengamati atau mengobservasi video yang disajikan oleh oknum polisi tersebut, dia tidak memahami apa itu apa. Akhirnya didikte oleh si polisi, oh itu paper bag, oh itu gelas, oh itu. Tetapi anehnya, psikolog ini bisa membaca ekspresi kegelisahan Jessica dengan buram tersebut. Ya, kalau Antonia Ratih ya, Anjayani ini mendengar video ini mungkin agak jadi malu ya mungkin ya. Saya terangkan, siapa tahu ibu ini mendengar. Ulangi lagi. Bahwa Bu Antonia aslinya itu tajam. Di flash disk poin 27 dari Memaknu Al-Azhar 1920-1080. Dan yang Anda amati adalah ini kamera 7 yang sudah direkayasa, diburamkan ya. 7 1557 sampai 1717 dan sebagian juga Anda amati yang poin apa kamera 7 juga yang sudah direkayasa oleh eh ini ya setelah 1717 sampai 1839 dan semua itu sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Anda amati dengan kabur tersebut dan inilah penggiringan Anda sadar atau tidak statement Anda ini menjadi memperkuat keyakinan hakim padahal apa yang Anda amati ya sudah video buram gitu. Inilah sayangnya ya peradilan sesat ini bahwa saksi ahli pun dipakai untuk memperkuat argumennya Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Terus di sini juga bisa kita putarkan ya. Tadi diajari polisi paper bag pun bahkan dia mengamati paper bag itu apa juga nggak paham karena bentuknya memang rusak. Paper bag saja Anda tidak paham yang lebarnya itu lebih lebar daripada wajah Jessica. Anda tidak paham apalagi bentuk wajah Jessica di situ, apalagi membaca ekspresi. Ya sekali lagi saya bilang kalau di dunia data science ya kita membutuhkan ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan dataset ya sebagai data latih untuk menentukan ekspresi seseorang. Kalau Anda opini pribadi kan mengamati kabur pun Anda bisa menentukan itu orang gelisah atau enggak. Itulah bias sekali Anda di sini ya. Terus selanjutnya kita akan putarkan ya bagaimana dia mengatakan juga Anton gelisah di sini Jessica coba kita tanya. Di belakang. Menjelang kedatangan maksudnya. dengan pertanyaannya. Oke, maksudnya gini. Ada intensitas gerakan yang menurut saudara tadi sudah jelas lebih banyak ketika paper bag di belakang. Ketika paper bag masih di atas meja, kemudian Jessica lebih rileks. Ketika pergerakan, ketika paper bag sudah terletak di belakang. Oke. Gerakan-gerakan itu adalah gerakan selama Jessica menunggu. Menunggu dengan durasi waktu yang sedemikian. Menunggunya itu ya. Wajar tidak ketika gerakan-gerakan itu terjadi di awal menunggu, bukan terjadi di menjelang pertemuan. Menjelang pertemuan adalah berarti lebih rileks, berarti saudara kan begitu ya. Tapi gerakan memindahkan kemudian itu adalah dia termasuk pada awal dia datang kan begitu, termasuk lebih dulu kan. Kita bicara tentang perilaku orang pada umumnya ketika menunggu teman, Pak. Ya, ketika menunggu teman dan dalam konteks teman ini adalah teman yang sangat dinanti-nanti. Biasanya seseorang memang menunjukkan adanya indikasi kegelisahan. Dan ini juga tampak pada Jessica waktu menunggu.
indikasi kegelisahan tampak ketika Jessica menunggu kabur buram seperti itu. Gestur apa yang Anda baca? Sehingga Anda menyimpulkan kegelisahan itu ya, Bu. Jadi bagaimana ini? Anda harusnya begitu tahu ya dengan nonton video ini bahwa semua yang Anda tonton itu sudah direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Harusnya Anda buat statement gitu. Buatlah statement untuk mengkoreksi ini bahwa apa yang Anda amati ya sudah informasi yang sudah rusak gitu, sudah buram sekali akibat downscaling oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, dan Anda dipakai di sini gitu loh. Dipakai oleh mereka gitu. Ya, nggak tahu lah bagaimana Anda ini. Harusnya kan ketika buram seperti itu, Anda seorang profesional, Anda bilang saja, saya tidak bisa kalau tidak terang benderang ini wajah Jessica saja saya tidak bisa lihat, apalagi ekspresinya, apalagi gesturnya, itu kan semua sudah rusak. Bentuk tangan dan kaki saja tidak bisa kelihatan kok di video tersebut. Ya, sayang sekali ya, keilmuan Anda dipakai untuk memperkuat keyakinan hakim berdasarkan video yang sengaja diburam dan gerakan-gerakan palsu Jessica di meja 4 itu sudah dipalsukan, dibuat-buat oleh Muhammad Noel Azhar ya. Oke, selanjutnya coba saya putarkan juga. Ada juga videonya dia Gelisa menaruh paper bag juga dia. Ah, ini juga apa manipulasi katanya akibat pergerakan paper bag dari apa yang ada di meja 54 yang diduga dilakukan oleh Jessica ini. Dia Lebih simpulkan baik mungkin juga. tidak usah melihat tayangan CCTV karena akan lama. Oke. Atau mau silakan sambil dilihat juga tidak apa-apa. Bukan, kalau ini kan tunggu dulu 16.28 ya. 16.20 itu waktunya benar ya? 16.29. 16.29. Ada di catatan saudara sedang apa peristiwa apa yang dicatat saudara? 16.29 itu Event yang dia baca yang sudah direkayasa Muhammad Nu ini di kamera 7 ya, dalam rentang ini 15.57 sampai 17.17, dan itu sudah direkayasa Muhammad Nu Al Azhar di downscaling 960 576, dan ibu ini sangat yakin dengan pergerakan paperback tersebut. Ya sebagai seorang ilmuwan dan dosen harusnya ya buatlah klarifikasi lah Bu Antonia Rati Anjayani kan bahwa data yang Anda amati itu sudah palsu, sudah modifikasi, sudah apa namanya rekayasa dari, jadi sumber pengamatan dan atau observasi Anda sudah merupakan video rekayasa yang di sini di event ini. Coba ada, sayang sekali. gini, mulai dari 16.24 sebetulnya ada aktivitas laki-laki membawa pesanan ke arah meja. Karena kami itu waktu melihat tayangan ini, kami berusaha juga untuk membuatnya lebih besar supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dan itu memang sangat challenging. Ya sangat challenging lah Bu, karena sudah buram gitu loh. Kalau aslinya 1920, 1080 itu tajam ekspresi Jessica, baik kontur ya, bentuk wajah, tekstur ya, objek-objek lain itu tidak berbayang kabur. Jadi Anda juga mempersepsikan bisa lebih lengkap. Ini kan Anda sudah kabur, Anda pun teruskan pengamatan Anda, ini yang salah gitu loh. Harusnya sebagai seorang ilmuwan, sebagai dosen, ya Anda bisa mengatakan tidak bisa. Saya tidak bisa mengamatinya karena kabur. Itu harusnya kita sebagai dosen, bukan disuruh, diperintah. Semua objek di video itu sudah buram, berbayang, kontur rusak, tekstur rusak. Anda tetap memaksakan diri untuk mengambil kesimpulan dan melakukan pengamatan. Ini yang salah Anda. Ayo buat statement untuk mengkoreksi ini gitu ya. Ya ini
Video yang Anda amati ya sudah ini 1557, 1717 paperback. Sayang sekali. Oke, lanjut. Kemudian 1628 ada kelihatan bahwa paperback kombinasi warna biru dan putih ada di atas meja. Kemudian kelihatan bahwa Jessica menggeser satu ujung paperback ke ujung meja sejajar dengan paperback yang lain, jadi posisinya berjajar demikian. Kemudian mengambil sesuatu, 1630 mengambil sesuatu, kemudian dari balik paperback di ujung meja dibawa ke depan, menoleh ke kiri, kemudian memegang rambut. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang tampak, kemudian memindahkan tangan kanannya, diambil di posisi semula, kemudian dia memang banyak pegang rambut di situ. Kemudian 1633 paperback 32 33 itu paperbacknya dipindah ke atas sofa. Gerakan Perhatikan ya, kalau kalian nonton lagi video-video sebelumnya, penjelasan Muhammad Nur Al-Azhar ya, pada video rekayasanya persis sekali dengan statementnya psikolog ini. Persis sekali. Jadi ini rekayasa ini sudah well structure gitu, sudah terstruktur dengan baik mereka ini. Peran si A ini pengumpan, si ini bahkan yang hadir juga, Rosuryo juga ini gitu. Jadi ini sudah rekayasa yang benar-benar matang gitu. Oh, untuk menegaskan nanti mengkonfirmasi saksi fakta. Marlon Navitupulu, Hani, Agus Triyono tentang warna kopi dan lainnya. Kalau untuk memperkuat narasinya memaknu, pakai psikolog. Ya, karena penjelasannya dia ini sama persis dengan Muhammad Noah Al-Azhar. Nah inilah bagaimana seorang ilmuwan, seorang dosen, seorang psikolog harusnya berani mengatakan kita tidak sanggup menganalisanya karena buram. Kesalahan Anda, ya, psikolog Antonia, ya Anda memaksakan diri. Bukan begitu cara kerjanya seorang ilmuwan. Orang ilmuwan, ya, peneliti harusnya, ya kalau tidak memang data tidak cukup, ya katakan tidak cukup. Bukan dipaksakan. Akhirnya kan statement-statement Anda yang menyesatkan di persidangan ini kan akhirnya didengar oleh hakim. Padahal apa yang Anda amati juga sudah video rekayasa. Anak manusia akibat penggiringan oleh Anda, anak manusia sekarang di penjara. Statementnya ya ada statementnya di putusan kalau nggak salah. Hakim Binsar Gultom membacakan gelisah. Ini akibat statement Anda. Oke, kita lanjutkan. di balik paperback memang tidak secara signifikan tampak sedang melakukan manipulasi apapun. Kita bicara tentang possibility, itu yang kemudian jika dikaitkan dengan kasusnya, maka berpotensi untuk melakukan manipulasi apapun atau mengubah apapun adalah pada momen tersebut ketika ada di belakang paperback tersebut. Jadi menurut psikolog ini ketika paperback itu sejajar, maka disitulah kesempatan Jessica melakukan manipulasi kan, menyesatkan lagi. Anda tidak paham penyejajaran apa itu paperback itu, ya. Itu juga buatan Muhammad Al-Azhar. Kalau itu benar-benar penyejajaran, ya Muhammad nggak perlu capek-capek mengedit, mendownscaling, tajam aja sehingga Anda bisa lihat itu paperback sejajar atau enggak ekspresinya Jessica bagaimana, apakah dia benar melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu dari tas dan menaruh di gelas juga kelihatan, bahkan apa juga pergerakan tangan Mirna ketika meminum apakah mengambil sedotan langsung dari atas gelas atau dari meja itu juga kelihatan gitu. Tidak perlu Muhammad Nu itu mencapek-capek mengabur-ngaburkan itu apa gitu loh, Bu Antonia Rati Anjayani, ya. Ya karena semua sudah dikaburkan, maka itu semua pergerakan tuh wajib dibantah. Ya, pergerakan-pergerakan yang ada di meja 54 itu wajib untuk dibantah. Karena itu sudah palsu.
Nah, Anda mengamati video palsu tersebut untuk menggiring opini dipakai oleh mereka. Nggak tahu Anda sekarang sudah sadar atau tah ya, sadar atau tidak ya terserah Anda lah. Oke, coba satu lagi ya videonya juga ini. Nah ini. Hal yang kemudian menjadi catatan kami adalah ketika Mirna minum, kemudian sakit, sampai kemudian pergi meninggalkan kafe. Sebagai seorang teman yang mengharapkan sebuah pertemuan, sepanik apapun, reaksi yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong korban, dan ini yang tidak tampak di rekaman. Sepanik apapun. Apa yang umumnya terjadi bentuk pertolongan itu? Apakah memanggil-manggil atau berusaha membangunkan, itu sebuah reaksi yang umum wajar terjadi? Ini yang saya amati dari video, Pak. Jadi ketika ini kan sudah ya proses yang tadi dengan meja itu sudah. Jadi ketika Mirna minum, menghisap minumannya dengan sedotan, kemudian mulai kipas-kipas, dan kelihatan ada perubahan ekspresi wajah, yang kelihatan langsung panik adalah Hani. Jessica tenang sekali. Kalau kemudian itu dijadikan argumen bahwa dia juga panik sampai tidak bisa berkata-kata, ekspresi itu tidak tampak di wajahnya, gesturnya juga tidak. Waktu dia berjalan untuk pesan minum air putih, karena untuk itu adalah logika umum sekali untuk menetralkan apapun yang diminum tadi, gerakannya juga terlalu santai. Jadi tidak ada kebergegasan yang umumnya ditampilkan orang siapapun juga, bahkan teman-teman dalam situasi-situasi yang genting. Dan kemudian justru menarik diri, berdiri di luar. Nah, aduh, Bu. Ya, inilah manipulasi digital. Kalau kebergegasan itu kan kecepatan frame. Bisa dia slow motion, bisa framenya disisipkan gitu sehingga dia seperti melambat. Terus Anda mengatakan bahwa tidak ada kebergegasan atau yang lain itu. Jangan salah, di kamera 3 juga mau manualizer ketika Jessica menoleh-noleh juga dia kabulkan di situ. Dan hampir semua kecuali kamera 17 ya atau kamera 1 dia tetap pertahankan itu karena tidak ada kejadian penting yang dianalisa oleh Muhammad Nur di situ, hanya di kasir atau pendaftarannya. Jadi semua kecuali kamera yang ada di kasir itu semua diperkabur oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Nah, nanti saya bedah satu persatu apa yang terjadi di kamera 3 ketika ini Jessica menoleh-noleh ya. Ya di situ ya dikabulkan untuk apa? Dikabulkan pasti ada motif. Nah, di situ kita akan cari di mana posisi Muhammad Nur mengedit maupun memanipulasi gerakan Jessica. Jadi gerakan apapun di dalam sebuah video yang sudah direkayasa ya bisa dipakai untuk menggiring Anda sebagai psikolog. Makanya hati-hati gitu loh. Anda merasa yakin itu video nggak direkayasa, padahal semua pergerakan yang Anda baca itu bisa jadi sudah semua dimanipulasi oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Karena kalau dari apa ya eh, cara ngomongnya Muhammad Nur Al-Azhar ini bukan sekali dua kali dia lakukan. Mereka sudah sering melakukan ini. Terlihat dari kematangan dari apa ya well structure, terstruktur sekali mereka untuk apa rekayasa ini. Si A dipakai untuk ini, si B dipakai untuk ini, si C dipakai untuk ini, dan semua untuk menggiring hakim ya, termasuk Anda ya, Antonia Aparati Anjayani dipakai mereka untuk meyakinkan hakim. Jadi mereka memakai proksi juga, Anda juga gitu loh. Karena kalau hanya ahli IT kurang, harus membaca memerlukan ahli gestur ini, ahli ekspresi seperti Anda ini ya. Seperti saya ulang lagi, kalau kami di data science perlu ribuan, puluhan ribu ya
jenis ekspresi wajah manusia, baru kita prediksi pakai artificial intelligence, baru kita dapatkan prediksinya. Kalau Anda nggak, cuma lihat begitu saja, Anda bisa simpulkan. Nah, itulah hebatnya Anda kan. Kalau kami butuh pertanggungjawaban algoritma, pertanggungjawaban metode, dan presentasinya, prediksinya baru ini, itu pun bukan 100% ya, 85% mungkin gitu. Itu pun pakai metode yang rumit gitu. Kalau Anda ya suka-suka Anda menilai ekspresi Jessica gelisah, tidak panik, tidak lazim, tidak ada kebergegasan, ya suka-suka Anda lah ya kan. Nggak ada yang menyalahkan. Kalau kami ya ada yang menyalahkan gitu loh. Karena computer science itu ya berbeda ya dengan keilmuan Anda gitu. Oke? Oke, gitulah kalau harapan saya. Mudah-mudahan psikolog ini ya Ibu Antonia Rati Anjayani, ya koreksilah. Sekarang Anda udah paham kan? Kalau Anda sudah dengar apa ini, ya semua itu sudah direkayasa. Itu kamera-kamera itu kecuali kamera depan, kamera satu ya. Itu kamera satu yang tajam itu. Ya, pergerakan lain itu sudah palsu itu, Bu Antonia Rati Anjayani. Oke, keluarkan statement untuk mengkoreksi itu penyesalan Anda. Oke, sekian dulu dari kami. Balik ke akademi, semoga kita pejuang-pejuang keadilan di Indonesia, baik di luar negeri, teman-teman, rekan-rekan setanah air, kita tetap semangat. Salam dari kami di tepian Danau Toba. Horas!